Kalian tahu weddingan artis-artis ini? Well, kita sekarang lagi di tempat di mana gaun-gaun pengantin artis-artis tadi itu dibuat. Kita lagi di Anaraf Label. Oke, langsung aja ketemu sama the person behind Anaraf Label. Hai Jay. Hai, nice to meet you. Akhirnya ke tempat kita ya. Thank you so much boleh dibolehin main-main ke sini. Nah, ini dia Cek Catherine, the amazing woman behind Anaraf Label. Thank you for coming, Elin. Thank you. Oke, kita boleh room tour? Boleh. Akhirnya kita ke tempatku dulu ya. Tadi udah nyampe di lobby. Sekarang ini itu adalah ruangan pertama kita di lantai 1. Jadi ini tuh kan kami meliputi busana pengantin dan keluarga. Jadi ini tuh ada ruangan untuk busana akadnya para pengantin nih ceritanya. Okay. Dan karena kan kami itu kan ngerjainnya itu kan pengantinnya tradisional. Sehingga kalau akad itu juga kan ada adat Jawanya, ada adat Sumateranya. So otomatis kami itu juga ngelengkapin atribut-atribut pelengkap untuk tradisionalnya itu kayak kain jariknya, kain batiknya, kayak gitu-gitu sih. Nah, ini dasi? Enggak, itu adalah kopiah, peci. Jadi kalau pengantinnya muslim biasanya pakai bajunya itu yang basofi, pas di masjid itu biasanya cenderung harus pakai peci kayak gitu. Nah ini belangkon-belangkon kalau nanti klien-kliennya itu pakai adat Jawa yang tradisional banget. Jadi pakai yang belangkon kayak yang Pak Jokowi kemarin anak-anaknya nikah itu pakai kayak gini, gitu. Mungkin agak ini ya, agak nggak familiar ya Elin ya. Lumayan. Soalnya kan ini kan karena Anaraf itu kan kerjanya di industri yang tradisional banget. Jadi kayak mungkin banyak hal-hal baru yang kamu baru tahu ya nanti ya di sini ya. I'm gonna learn new things from here. Nah ini kebaya. Ini tuh adalah kebaya mama-mama dan keluarga. Jadi kalau misalkan mereka itu acaranya berkebaya, biasanya cenderung mama-mama itu kan menggunakan kebaya juga. Nah ini tuh ada ruangan ini akad sama baju busana keluarga untuk mama atau untuk saudara di lantai di ruangan ini. Oke. Kita ini mau disewain kan ya ini ya? Disewain, betul. Kalau mau beli di tempat kita itu harus bikin baru bisa dibeli. Karena kalau sewa gini kan kami kan ada jadwal ya Elin. Jadi antara bulan-bulan berikutnya itu kan mungkin ada jadwal. Jadi kalau kamu mau beli ini sekarang tapi udah ada yang booking di next term ya kan kita nggak bisa jual, betul. Next ke ruangan selanjutnya ya. Let's go. Nah, ini tuh adalah ruangan pengantin pria sama keluarga cowok. Jadi misalkan kayak bapak, saudara pria, itu di sini semua. Ini kayak semua color palette ada sih. Ada. Gradasi. Benar, karena tadi itu karena kalau traditional market weddingnya itu nggak melulu putih, sedangkan kalau kita Chinese itu kan always putih ya, dominan ya. Mentok pun mungkin kayak champagne, ivory, soft color kan. Kalau kita tuh enggak. Jadi ada navy, nanti ada merah, hijau, kuning, macam-macam. Gitu. Oh, bahkan ada yang pernah pakai hijau neon kayak gitu ya? Betul, dan bahkan kalau misalkan di tradisional itu nggak cuma jazz aja, Eileen. Biasanya kan kalau ya apa namanya yang kayak western gitu kan stylenya itu kan paling kayak gini. Aku ambil ini deh. Nah, mentok kan paling taksido gini kan ya. Mentok itu taksido gini dengan dasi, dengan celana, atributnya kan kayak gini mentok. Tapi kalau kami itu di traditional market, kami tuh ngerjainnya itu mayetin itu nggak cuman baju cewek aja, tapi baju cowok itu juga kita payetin loh Elin. Nah, contohnya tuh kayak gini ya. Jadi, nah baju kalau pengantin di traditional market itu juga ada payat-payatnya juga. Tapi tergantung lagi kembali ke pengantin prianya ya. Kadang kan nggak mau yang terlalu heboh nih. Ini yang lumayan agak medium heavy kayaknya. Kalau yang mau simpel-simpel lagi macam-macam kayak gitu. Jadi mayetinnya tuh PR sih. Nggak cuma ceweknya aja, bener. Tapi kadang pengantin pria sampai bapak-bapak pun minta dibayatin gitu. Kalau ayah ibunya borci. Lah, Surabayanya medok ya gitu ya. Lah, terus itu kan tadi yang pakai celana ya Elin ya. Kalau di Surabaya ini kan kita market tradisional adat Jawanya kan banyak. Jadi adat Jawa itu kan mereka yang ada yang kayak tadi Pak Jokowi itu pakai bawahnya sewek, terus pakai belangkon tadi. Nah, ini nih modelnya yang kayak gini. Aku ambil di sini aja deh. Nah, jadi
Dia itu lucu Elin, kalau kamu belum pernah tahu, belakangnya itu groak. Oh wow, kayak lucu crop top gitu ya. Kayak crop tapi di belakang. Karena ini untuk apa kok pendek? Karena ini itu nanti untuk tempatnya keris bener. Karena kalau ini panjang, kamu bayangin kalau keris di sini kan bakalan nggak rapi kayak kerut-kerut gitu ya. Nah ini tuh makanya modelnya itu memang pakemnya itu bolong ya, gitu supaya nanti pas ini dipakai itu rapi. Gitu. Ini bagus banget sih, aku suka pattern-pattern. Tapi kadang-kadang cowok belum tentu loh mau pakai yang serapi ini. Takutnya terlalu feminin gitu. Iya, tahu kadang memang dia suka simple atau kurang manly gitu ya. Tapi ada juga banyak yang suka. Kan Mary itu harus tar ya udah ya berarti monggo minta dipet-petin ya gitu. Nah ini adalah busana-busana Basofi untuk akad tadi. Jadi kalau misalkan klien kami itu muslim, biasanya kan cenderung melakukan acara akadnya itu kan di masjid atau misalkan nggak di masjid pun kan ini tuh adalah baju cukup adat untuk ketika nikah supaya sakral. Nah jadi ini tuh modelnya ya putih-putih kayak gini. Ada yang tadi modelnya tetap Jawa yang belakangnya itu bolong, ini di sini semua gitu. Mungkin kita mau move ke ruangan fitting kali ya. Boleh. Nah, ruangan fitting ini ada mahkota juga ya. Kita lumayan melengkapin koleksi-koleksi kita. Jadi ada mahkota di sini. Terus ini tuh ada, kalau klien kami itu muslim, jadi kami juga nyediain penutup hijabnya sesuai dengan warna bajunya itu ada. Kami siapin semua. Nah, terus ini tuh adalah ruangan fitting yang selalu kita posting di reels-reelsnya kita. Itu ada di sini sama nanti ada di atas. Nah, ini ruangan fittingnya nih sama yang di atas template-nya. Aku buka dikit kali ya. Oke. Ini, nah, kayak gini. Enak ya, maaf ya, nggak terlalu rapi soalnya sambil disiapin nanti siangnya udah ada mau fitting. Bener. Jadi kita tuh sampai nyiapin banyak ukuran tingginya. Karena kan nanti kalau misalkan kita mau ngepasin panjang bajunya kan mesti tahu heelsnya berapa. Ketika klien itu nggak bawa dan biasanya 80% nggak bawa, itu kita udah siapin. Oke, mantap. Jadi udah ada dulu ya. Iya. Ini kalau udah cari ada jam terbangnya. Tahun loh. Jadi 2011 kan ya? 2011. Wow. 14 ya? 14 jalan ya, aku baru ingat. Iya benar-benar. 13 yang kemarin. Udah SMP berarti. 14, oh my god. Tuh. Selama 2011 sampai hari ini total udah bikin berapa nih? Karena kami itu kan mengerjakannya itu nggak cuman pengantin tok, jadi kan kami mengerjakannya juga sama mama papanya, mama dua, bapak dua ya, plus kan saudara-saudaranya. Mungkin kalau dihitung sampai sekarang mungkin ya udah 10.000 lebih kali ya. Nggak ngitung sih, tapi ya itu kan udah 13 tahun dikalikan berapa orang. Kalau misalkan kami ngerjain cuman pengantinnya tok, ya mungkin nggak sampai segitu kali ya. Ada yang sering berarti satu set the whole family bikin semua di sini gitu ya? Kita biasanya best sellernya malah whole set kayak gitu. Karena kadang itu nggak mudah untuk nyari, karena itu tadi kan warna-warni baju pengantinnya. Sehingga nanti nyocokin bapaknya warnanya itu yang cocok apa ya, mau ditaruh di sebelah, betul. Nanti mamanya apa ya, jadi mau dipasin di sebelahnya. Jadi kita itu best sellernya itu justru yang paket yang komplit. Enak dong. Enak nggak enak juga, semakin komplit makin banyak komplain loh. Mungkin banyak WR nanti. Biasanya komplainin apa kayak gitu? Sawang sinawang ya kadang ya. Komplainnya itu maybe bisa fittingnya komplain misalkan, atau misalkan kayak fittingnya tuh lebih komplainnya kayak gini. Kok lama sih tunggu-tungguan? Ya kan kita nge-fittingnya banyak orang, pengantin aja fittingnya kan lama, nanti yang cowoknya, nanti belum bapaknya, nanti mamanya. Biasanya sih bapak ini yang agak-agak mau ribet kan, sehingga biasanya bapak itu kami fittingan duluan, terus habis gitu nanti kalau misalkan mereka itu nunggunya lama, mereka agak ngomel. Nah that's why di depan itu tadi kami siapkan ada kursi pijet sama snacks. Gitu ya. Itu kursi pijatnya mestinya tuh totalnya 3, hari ini rusak 2. Karena bapak-bapak kalau pijet suka ditekan gini loh, rusak. Walah ya. Kita mau ke ruangan atas ya. Oke, siap. Nah, ini adalah di ruangan di lantai 2, Elin. Jadi, nah ini tuh ada ruangannya itu aku bagi 2. Jadi kalau di kami itu kan ada banyak sekali baju.
So kalau satu ruangan ini tuh nggak cukup. Jadi kalau biasanya custom itu aku pisahin di sini. Karena kalau proses bikin baru, terus proses custom itu kan lebih ribet ya. Kita harus lebih kayak dengerin requestnya klien, lebih terus fittingnya tuh lebih detail dan lebih spesifik. Biasanya itu lebih lama. Jadi supaya kita tuh nggak terlalu nunggu-nunggu dengan klien yang lain, terus terlalu berisik. Jadi aku kasih ruangan sendiri. Biasanya kita di sini kalau custom. Gitu. Ini nah, baju-baju yang sudah ini pernah disewa-sewa. Betul. Ini baju-baju di sini, yang ruangan satunya di sini. Kita langsung ke sini ya. Ke sini dulu ya. Iya, okay. Nah, ini tuh adalah ruangan kalau yang ready stock. Oke. Di sini. Tapi sering juga kok kalau misalkan ruangan fitting di sini itu penuh, ya kita fittingnya di sana tetap. Bukan berarti itu ruangan itu harus lebih spesial ya, enggak sih sebenarnya. Tapi kalau ada klien custom perdana pasti tak taruh di situ. Biar nggak berisik. Nah, ini lagi-lagi yang aku tadi bilang, kalau kami di traditional market itu warna baju weddingnya itu nggak cuma putih ya, Lin. Jadi ada sampai hijau, terus ada magenta, marun, bahkan navy, ada yang agak hitam bahkan ya. Hitam bahkan, betul. Karena kalau di adat Jawa sendiri itu yang sakral itu malah hitam. Ingat nggak yang Kaisang nikah? Kan yang dia nikah yang pakai adat Jawanya itu kan itu hitam. Terus kemarin ada beberapa artis juga pakai hitam, itu kan ada yang Nino Ran kan kemarin pakai hitam juga. Nah itu memang kalau di adat Jawa yang sakralnya itu hitam emas gitu. Kita move aja langsung ke situ. Oh, ya ini adalah salah satu passion projectnya kita. Oke. Sebenarnya kan kita tuh nggak mungkin. Bentuknya kayak gimana? Aku berusaha menerka. Nanti aku kasih fotonya ya. Aku cari dulu. Jadi ini tuh kemarin kita ngebikinin ada Putri Jawa Timur Melati Teja yang sekarang ini lagi menjabat jadi Miss. Maaf lupa aku putri apa ya. Soalnya udah ganti ke putri selanjutnya di tahun 2025 kan. Lah, ini kemarin kita bikin projectnya untuk Melati Teja itu. Terus kita pajang di sini, kadang-kadang sering artis tuh pinjem untuk termasuk Erika. Erika Ricardo kemarin ada sempat pinjem baju kita di sini juga untuk dia tuh jadi jurinya Pocari Sweat. Jadi memang temanya kebetulan biru ya. Jadi ini kebetulan kemarin sempat dipakai Erika. Gitu. Kayak lucu banget. Benar, kita langsung move ya ke sini ya. Nah, kalau yang ini tuh adalah baju-baju sebenarnya itu seasonal, karena aku sering ganti-ganti biar nggak bosen aja sih. Karena kan yang kesini tuh kadang kan klien nggak cuman sekali kesini, bisa 2 kali. Misalkan nanti sekali fitting kesini terus belum mantep, pulang kesini lagi biar nggak boring sama ininya. Biasanya kita ganti, apalagi teman-teman vendor kayak WO yang nganterin klien kesini itu kan itu lagi. Jadi aku nih biasanya sering seasonal. Cuman ini yang lagi naik daun di tempat kita hari ini itu warnanya hijau, coklat, navy gitu. Kalau yang dark plum ini, yang plum ungu-ungu ini agak pengecualian ya, karena aku juga baru pertama kali sih bikinin klien dengan berwarna ungu. Karena yang baju ungu ini itu punyanya Sarah Fajira yang nyanyi Lati sama World Genius kemarin. Makanya warnanya dia kayak anti mainstream ya, mau ungu ya. Kebetulan ini juga hijau, emerald, mix emas. Ini tuh adalah klien kita yang tahun lalu nikah, 2 tahun lalu. Ini Denny Canan sama Belbon. Jadi waktu itu memang warnanya itu maunya yang jreng, tapi bingung nih apa maunya. Karena kan gini, Ellen, kalau klien sama artis tuh kita agak beda cara bikinin mood boardnya. Karena kalau artis kan mereka tuh kita bikin segimana caranya mereka tuh bisa menjadi ikonik dan trendsetter. So kita tuh biasanya akan milihin warna-warna yang belum banyak dipakai sama orang, supaya nanti kalau misalkan nanti klien yang misalkan mau nikah, nanti mereka tuh bisa kayak trennya, aku mau bajunya hijaunya kayak Denny Canan nih gitu, aku mau ungunya tuh kayak Sarah Fajira nih kayak gitu. Jadi malah mereka tuh nggak yang sekarang ini lagi musim apa enggak. Kalau klien kan gitu. Kalau mereka nggak boleh sama. Kamu harus jadi trendsetter untuk tahun berikutnya gitu. Nah, dari sekian banyak ini, which one is your favorite, C? Yang paling suka, yang paling punya story yang unik. Lucu ya, soalnya kan kalau custom itu pasti punya unik-unik
sendiri-sendiri. Tapi mungkin kalau yang di sini nih aku mungkin favoritku tuh ini kali ya. Jadi ini tuh adalah salah satu baju yang aku favorit karena apa, klienku ini kan dari Sumbawa. Jadi jauh-jauh datang ke Surabaya untuk bikin baju weddingnya. Dibawain Mbak Bisei enggak? Muslim cinta. Oh sorry. Jadi kebetulan dia itu minta ada detail Sumbawa yang akan kita taruh di bajunya. Jadi kita cari apa ya Sumbawa, oke ada rumah adat yang lucu, kita taruhlah di sini. Salah satunya bener. Nah terus dulu sebenarnya ini tuh di ekornya ini tuh ada kayak alat-alat medis. Jadi dulu tuh sempat kita taruh ada stetoskopnya di sini, ada jarum suntiknya, ada tas dokternya, ada kayak kapsulnya itu bertebaran itu ada. Nanti aku kasih videonya ya. Ini tapi kalau udah berubah. Karena gini, kalau di Anaraf ini kan kami bisa bikinin baru untuk disewakan. Jadi kalau misalkan detailnya itu terlalu spesifik yang into satu orang banget kan itu agak susah untuk kita jual kembali. Betul, jadi biasanya nanti kalau ada penyewa selanjutnya kami tanyakan, boleh nggak ada detail ini? Kamu masalah nggak dengan detail dokter ini? Sementara nanti kliennya kan bukan dokter misalkan ya. Jadi akhirnya kita ganti yang lebih fleksibel ya, karena kan kita juga menyewakan ready stock. Nah ini deh, ini adalah ruangan terakhir kita di lantai 2. Oke, baik. Duduk dulu di sini. Siap, Elin. lanjut di sofa. Siap, monggo. Oke, thank you banget ya tadi udah diajak keliling-keliling, lumayan bakar kardio. Baru 2 lantai. Mau tanya nih, di industri wedding gowns ini kan sebenarnya lumayan banyak ya kompetitornya gitu. Benar. So what makes you different? Jadi gini, kalau kita ngomong jasa ya, nggak cuma wedding vendor. Jasa itu adalah nggak cuma kita tuh, kebetulan kita sih nggak pure jasa yang 100%, kita tuh ada produk yang kita juga jual servisnya. Jadi yang membuat kita itu bertahan sampai hari ini, kita udah 13 tahun ya, nggak mudah pastinya karena kan semakin tahun tuh saingan semakin ada. Oke, jalan 14 tahun tahun 2025 soalnya sekarang. Nah, jadi yang kita jaga itu adalah pastinya itu quality, terus adalah service dari aku, tim ke klien kayak gitu. Karena kan ya apa ya, kita tuh kan kerjanya kan masih sistemnya itu kan kayak masih old fashion. Jadi kita tuh bekerja di industri modern tapi old fashionnya itu kita tuh kayak ke gini. Orang itu ke tempat kita masih harus datang offline, harus nyobain, harus konsultasi, kayak gitu-gitu. Old school itu masih terus ada dan dibutuhkan. Jadi kita tuh nggak melepas itu sih. Dan yang pasti aku tuh juga melihat kayak klienku itu, misalkan nih aku udah memuaskan satu klien, mereka itu juga pasti kan punya circle. Di circle ini minimal mereka ketemu dengan 6-10 orang ya, mereka akan menyebarkan berita baik atau buruknya ke minimal word of mouth itu tadi. Jadi ya ke minimal ke 6-10 orang lagi, and then 10 orang 6 orang ini kemana-mana kan. Jadi kita sih lebih mikirin daripada ads-nya, daripada branding yang begini. Tapi kalau nggak didukung dengan eksekusi yang bagus ya mustahil kalau menurut aku. Bahkan di tahun kemarin pun kami tuh sangat banyak sekali menerima order itu ready stock mepet karena filled di tempat lain. Itu soaring pol. Kalau dalam 2 bulan terakhir ini tuh udah ada 8. 2 bulan terakhir tok loh. Failnya kenapa itu? Failnya mungkin aku nggak tahu ya, karena aku nggak berani tanya detail jujur ngomong, meskipun aku kepengen tahu Pol untuk pelajaran kita juga. Tapi kalau ya ada yang cerita dikit-dikit, ada yang nge-keep itu sama sekali. Jadi misalkan, oh iya di situ soalnya bajunya tuh pretal-pretal nggak rapi, terus bau nggak pernah dicuci. Oh my god. Kayak gitu. Terus iya soalnya dia itu hari Sabtu dipakai orang, terus habis gitu hari Minggu bisa dipakai orang lagi. Terus keringet dari hari apa seharian Minggu pakai lagi gitu. Terus kan otomatis nggak ada waktu untuk revisi atau terus habis gitu juga details yang mereka pesen kurang ini kurang kecil. Akhirnya luput karena kejar waktu kayak gitu. Terus habis gitu mungkin pilihannya kurang banyak atau mungkin habis gitu di awalnya itu dijanjiin gini and then berikutnya nggak ada. Terus habis itu diingetin marah. Enggak itu kita sering Pol terjadi kayak gitu. Dan ya kita sadari juga itu adalah ya itu tadi, nggak cuman kita tuh harus ngiklan gini, branding gini, kita dipakai artis sana sini, tapi habis itu ke real kliennya nggak, eksekusinya nggak bagus yo,
nggak bisa. Berarti menurut aku sih value itu. Anaraf itu adalah customer service ya. Customer service-nya kita tuh pasti ini banget, tapi ya selain itu kita juga harus punya top products yang ngikutin zaman pastinya. Terus habis gitu kita juga jangan sampai servisnya atau yang oke, tapi produknya terus nggak oke ya. Jadi itu harus jalan bareng-bareng lah menurut aku. Tapi apakah desain-desainnya Anaraf itu ada kayak ciri khas yang akan selalu ada di semua dress even though itu custom gitu? Bener, awal-awalnya itu kita tuh kan ngikutin klien, awal-awal dulu banget ya. Karena kan kita tuh merasa, oh ya kan kita ini kan harusnya buatin baju ya, berarti kan kita tuh ngikutin klien nih misalkan. Tapi seiring berjalannya waktu nggak sengajanya akhirnya tuh tercipta si karakter kita. Karena biasanya karakter klien-klien yang ke kita itu kebiasaan itu suka yang bold, suka yang rame payetnya, detailnya, terus warnanya tuh suka yang jreng-jreng, hiasannya itu juga mereka tuh maunya lebih detail. Lah akhirnya terciptanya tuh kayak gitu. Mungkin dari portofolio yang kita punya itu akhirnya tercipta kayak, oh ini nih yang aku mau ini nih. Akhirnya dengan selera-selera klien-klien yang sama dengan klien-klien sebelumnya ke kita semua yang kayak gitu. Jadi akhirnya tuh klien-klien yang suka bold, mungkin tradisional, kebaya-kebaya kayak gitu, itu akhirnya larinya ke kita semua. I see. Gitu. Sama terkenal jago bikin kelihatan slim nggak sih? Oh Anaraf iya, benar. Kita tuh lumayan jago kalau misalkan ngecilin klien-klien yang gemuk jadi langsing. Terus habis gitu kalau yang kecil digedein dikit itu kita lumayan jago di situ. Karena kita udah 13 tahun ya guys, otomatis teknis itu kita udah kayak mermelek udah ada jam terbang, bahkan bisa iya, kepikiran menyediakan lah. kursi pijat. Itu very thoughtful sih. Demi bapaknya nggak minta-minta pulang. Karena biasanya bapak itu kan kadang misalkan bapaknya itu nggak di kita, nganter tok gitu ya. Itu ngomel loh kalau misalkan lebih dari setengah jam. Kok lama? Oh ini loh bajunya bapaknya, pengantinnya 2, mamanya 2, masih kita fitting 4 orang. Jadi kan takes time kayak gitu. Makanya kita siapin snacks. Bener, bosen banget sih kalau awal-awal sih WA oke, lama-lama oke lah. Kok nah ini atau kita perlu sediakan PS kali ya. Boleh sih Nintendo Switch, boleh. Nanti aja fittingnya lagi gitu. Malah gak mau pulang. Gak pulang-pulang. Nah ini kan udah masuk ke tahun 14 kan, dan fashion industry itu setauku sangat-sangat cepat pol pergantian tren gitu. Bisa bulanan loh. Iya, kayak gimana caranya Cece selalu keep up dengan tren yang ada gitu? Betul, kalau keep up trennya itu gampang ya. Jadi kita tinggal ngikutin, karena kan kita kan timnya itu sudah banyak yang lama di kita. Jadi jam terbangnya mereka juga cukup tinggi, pembuatannya itu juga cukup cepat. Nah, kalau misalkan ada tren apa, ataupun kita harus ngebikin tren apa, itu tuh mereka udah cepet sih proses produksinya. Tapi yang lebih PR lagi itu adalah membuang barang-barang lama. Karena kan kalau misalkan kita bikin terus dengan speed yang tadi lumayan, terus kan barang-barang lama ini kan kita take out. Nah ini yang PR-nya itu adalah buang-buang barang lama. Yang kita lakukan adalah kita tuh nggak mau barang lama ini kita jual ke orang terus habis gitu jadinya kayak nggak worth untuk ditaruh di tempat lain gitu loh Kak. Jadi aku sih lebih kepinginnya itu ya udah kalau ini memang udah bajuku ya kalau udah nggak bisa jual ya wes lah gitu. Jadi akhirnya mata-mata kan kita pakai Swarovski ya Kak. Kalau misalkan Swarovski itu daya tahannya itu sangat lumayan panjang. Jadi kita take out Swarovskinya, bener, betul. Hanya Swarovskinya aja tapi yang bisa diambil. Soalnya kalau payet-payet yang ditempel yang kecil-kecil itu kan dia kena oxidize, kena udara. Otomatis kan dia juga udah ada agak pudar toh kilaunya. Jadi itu udah kita buang. Tapi sebelum kita buang, biar nggak dipakai sama orang lain, kita potong dulu. Seniat itu. Seniat itu. Tapi kalau misalkan ada yang benar-benar kita tuh ini meskipun barangnya tuh lama tapi kayak kita tuh ada kayak memorinya ya, misalkan ini tuh bajunya siapa itu kita keep masih untuk koleksi kita aja. Portfolio buat diceritain ke orang gitu ya. Buat kayak kamu gitu kan ya. Anaknya udah gede loh. Masih ada di sini. Oke, I see. Kalau Anaraf ini kan tadi sempat Cece pernah cerita ya ke kita 80% fokus di stok, sisanya kan di limit untuk custom ya. Kenapa kok harus di limit gitu? Karena pertama kalau bikin baju baru itu kan kita tuh prosesnya panjang, lama. Otomatis kita sebulan itu juga terbatas. Nah kalau di limit itu tadi soalnya misalkan nih kita tuh sebenarnya mampu ngerjain 8-10 baju misalkan untuk klien baru. Nah
Tapi kita limit sampai 5 sampai 6 aja. Kenapa? Karena kalau nggak dibatasin gitu, kita nggak bisa ngerjain passion project yang kita mau garap nih. Contoh, kita misalkan nih waktu itu aku pernah bikin project sama orang-orang disabilitas, misalkan kita bikinin baju untuk orang-orang disabilitas, terus habis gitu kita kasihkan bajunya, itu pernah kita. Soalnya kalau nggak aku ngebikinin waktu untuk bikin kayak gitu-gitu, rasanya kayak jenuh ya klien terus kan, kita kan ngikutin klien pasti, habis gitu bikin itu terus kan template kan, kebaya sama baju wedding itu sudah pasti gemerlap, udah pasti dar-dar-dor, otomatis kita tuh ada titik jenuh. Kalau nggak diselingin dengan passion project tadi tuh mungkin aku nggak sampai hari ini kayaknya. Karena aku dan tim itu kan berasal dari anak-anak desain. Otomatis kita tuh punya kayak idealisme kita sendiri yang nggak bisa nyampe ke klien kayak gitu loh ya. That's why itu kita ada having fun-nya sendiri lah, main-main di situ. I see. Buat yang mau custom dress gitu dari versinya Anaraf, itu yang paling dipertimbangkan yang utama tuh apa sih? Is it our skin tone atau body shape? Iya, betul. Karena kalau misalkan bikin baru itu adalah kita tuh harus bisa nebak kliennya ini tuh cocoknya pakai warna apa dan bentuk yang seperti apa. Karena kan pastinya mereka itu kenapa kok sampai custom, dengan kita kan punya udah banyak banget puluhan sampai ratusan baju kan di sini. Tapi mereka tuh sampai nggak cocok. Berarti kan mereka tuh punya permintaan lebih dari sekedar baju-baju yang ada di sini. Nah, itu kita harus nyobain mereka baju-bajunya apa. Jadi misalkan kalau klien yang gemuk nih misalkan, ternyata barang-barang di sini tuh nggak cukup untuk memuaskan, nggak bisa melangsingin mereka. Nah, itu konsultasi itu terjadi. Terus habis gitu kita akan juga coba-cobain warna, terus shaping dari yang aku suggest supaya itu nggak salah teoriknya. Jadi kita harus nyobakan ke klien juga supaya bener nih. Kadang-kadang kan soalnya kan klien datang ke kita bajunya kan tidak yang slim banget sehingga agak komber-komber gitu kan, kita mau tahu juga nih shaping badannya kayak apa gitu sih. Ada teori yang dipelajarin nggak kayak color psychology lah apa? Ada, gitu. Sebenarnya tuh ada. Tapi dengan tren itu kayaknya akhirnya agak ke-break semua, nggak ngefek ya. Yang lebih ngefek sih ke aku tuh mungkin lebih ke jam terbang ya kayaknya. Karena mungkin 5 tahun yang lalu mataku tuh juga nggak secanggih sekarang melihat misalkan dulu tuh kayak orang pakai bagus kok nggak apa-apa. Kalau sekarang tuh kayak lebih kritis gitu loh. Kayaknya kurang tinggi dikit deh kayak gitu-gitu sih. That's why kalau milih desainer itu better yang udah jam terbangnya tuh tinggi. Kalau menurut aku. Setuju. Boleh nggak aku kasih challenge? Challenge sama nih. Kasih pop quiz. Aku punya cita-cita. Cita-cita. Jadi desainer juga. Enggak. Iya, aku sekolah desain sih, tapi bukan itu. Aku punya cita-cita. Aku tuh pingin menikah di hutan. Hutan beneran ya, bukan kayak cuman kayak film zaman dulu ya. Gitu. Apa itu namanya? Twilight. Ya mungkin ya terinspirasi dari situ mungkin ya. Iya. Aku pengen di hutan atau mungkin di gunung gitu, pokoknya di alam lah, di hutan itu. Cocoknya yang kayak gimana nih? Tapi aku ada satu problem. Aku pingin my bust ini kelihatan lebih uwak gitu. Gimana nih ya? Soalnya kecil nih, gimana? Gampang. Kalau ngebesarin tuh gampang. Kalau ngecilin yang susah aku. Kalau ngecilin dada tuh PR banget. Oke. Bakalan di-push, teken gitu kan, kasihan juga. Kalau ngegedein gampang. Tapi nggak ada isinya loh, apa yang digedein? Ada kulit, ada daging kan, tapi yang ada di situ. Oke, ayo aku kasih selama kamu masih ada daging aman. Oke, gimana? Jadi biasanya problem kalau dadanya itu agak rata, itu adalah kita tuh harus memberikan sesuatu yang bervolume di bagian dada, itu pertama. Jadi bisa kita kasih details, misalkan yang bervolume, contoh drapery di bagian dada, itu untuk hiasannya ya, belum yang di dalamnya. Nah, terus habis gitu kalau misalkan mau lebih timbul lagi, kita bisa kasih kayak bunga-bungaan di daerah situ. Tapi gedein ini itu beda dengan gedein ini. Bener apa enggak? Bener. Kamu mau nonjolin di sininya doang atau mentolnya ini? Mentol dong. Biar seksi gitu loh. Benar, betul. Nah, mentolnya itu tuh nggak mudah untuk kita dapat. Kita mesti coba juga. Yang pertama bisa kita coba itu adalah kita akan pasang kop BH-nya itu di bawah sini.
Jadi kita tuh kobehannya kita bentuk sedemikian rupa, kita akan taruh di sini. Di sini. Sehingga kalau ketika kamu pakai baju agak PR juga, akhirnya kamu mesti nata ini mau ditaruh di atasnya ini. Oke. Ya. Jadi ditata dulu, ditaruh di atas ini plek sehingga itu mentol. Nah, tapi ininya berapa lapis tergantung fitting lagi. Iya. Bener ya? Memang agak PR. Nah, terus yang pasti lingkar dadanya itu harus dibikin sesek mungkin. Supaya dia gini. Itu sih kuncinya. Oh my God. Ngomong gampang. Oke, Elin, kamu kepinginnya itu berarti kalau kamu di garden itu biasanya pastinya kan nggak mungkin ball gown ya. Iya, di hutan harus bukan cuma garden ya. Oke, Hutan nih bukan beneran. garden. Hutan, oke. Jalannya makadam nggak nih? Itu yang perlu aku tanyakan itu adalah pertama, karena acaranya ini outdoor, otomatis kan nggak mungkin kamu ball gown biasanya. Aku nggak tahu nih. Biasanya kan karena acaranya outdoor itu kepingin lebih mingle, kepingin lebih kayak deket sama orang ngobrol. Ada acara jalan-jalan ke sana ke sini nggak? Atau kamu bakalan stay di podium juga kayak indoor? Mungkin itu penting pengaruh mungkin juga anggap stay oleh- aja, itu resepsinya di sana. Oke, kalau resepsi gereja, acara gerejanya itu. Iya, Resepsi, iya, iya. Pemberkatan. Betul. Kalau misalkan kamu mau stay, berarti model itu masih bisa bebas. Oke. Kita masih bisa bikinin gown, tapi yang nggak terlalu gede sekali. Atau kan kita bisa bikin yang slim, tapi ada ekor tempelnya. Sehingga misalkan, sehingga misalkan nih kamu pas jalan nanti ekornya itu bisa dicopot, jadi tinggal gaun slimnya tok. boleh Jadi deh. sehingga kamu kalau misalkan jalan-jalan sama mau mingle-mingle sama temen-temen, ekornya dicopot kan nggak ribet ya untuk jalan kayak gitu. Tapi kamu pas di stay di podiumnya nanti dipasang lagi, jadi pas foto tuh masih bisa megah. Oke. Itu bisa. Terus ada lagi. Kamu itu kalau di outdoor nih, kan otomatis lampunya itu kan nggak seheboh pada saat di indoor. Karena kan rigging nggak bisa masuk, lighting kan nggak bisa semaksimal kalau di indoor. Kan pasti yang natural lighting ya toh. Kamu payetnya itu mau yang banyak Enggak. pol atau mau yang simple? Simple. Oke, aku catat dulu. Oke, aku anaknya simple dan tidak suka ribet. Oke, warnanya kamu mau apa? Tapi Terserah mungkin aku deh. nggak ngewarnain nggak apa-apa ya. Kalau Nggak kamu apa, warnain gambar- nanti bisa 2 Iya, jam. gambar-gambar tuh ay, Aku sketching oret-oretan. ya, oke. Warna nggak kepikiran, terserah deh atur. Pokoknya aku cuma Boleh. kebayangnya di hutan gitu. Oke, mungkin kalau aku mikir mungkin aku kasih ivory sama gold gitu kali ya. Supaya nanti kalau misalkan gold sama silver dikit-dikit, emasnya tapi dikit aja, nggak usah yang terlalu blur karena nanti kan takutnya terlalu heboh. Soalnya kalau putih sama silver aja nanti sayang aja sih, soalnya kan kamu udah kayak bumi banget nih, udah earth tone banget kan di sekeliling kamu. Terus habis itu kalau warna silver menurut aku cool tone itu agak kurang nyambung sama area outdoor kamu. Jadi aku mungkin agak kasih sentuhan ivory sama emas dikit aja Oke. supaya nanti ngeblend aja sama ruangan kamu. Oke. Nah, terus habis itu pertanyaan terakhir nih. Kalau nanti itu kira-kira kamu mau pakai kerudung veilnya itu yang panjang panjangnya itu lebih dari ekor gaunmu ya, atau sepantat aja deh, nggak usah panjang-panjang misalkan. Mungkin agak panjang boleh deh. Panjang boleh ya, ada kayak lebih dari trainnya kamu ya. Oke, siap. Oke. Kalau berarti catatan utama itu adalah tadi di dada ya. Itu udah di dada. Kalau bokong gimana? Bokongku apik cuy. Oke, kita tonjolkan itu. Agak susah ketika dada dan pantat itu sama-sama nggak ada. semua, Kalau ya. pantat itu aku udah bingung. Jalan satu-satunya jujur biasanya aku paling suggest untuk beli korset yang yang itu ada ya? spengnya, yang ada pantatnya. Soalnya udah nggak bisa. Masa yang di bagian belakang kamu kasih bunga? Nggak mungkin toh. Duduk juga susah, terus ngapa-ngapain juga nggak enak. Jadi kalau dada tuh gampang kalau mau digede-gedein itu. Memang yang detail ya, kayak bahkan bisa mempertimbangkan lighting tempatnya bakal kayak Betul, gimana, betul. gitu. Karena kalau misalkan kita ngobrol sama klien ya gitu itu yang bisa ngebayangin itu adalah kita yang sudah punya jam terbang tinggi dan kebetulan kan aku ada beberapa klien yang memang aku hadir di acaranya. Untuk apa sih? Ya ini untuk Observe aku ya. improve dan observe tadi. Jadi bisa kalau lakinya kayak gini tuh mestinya aku bisa bikin lebih di gini gitu. Dulu kalau sekarang wis nggak perlu, udah pinter. Mantap. Gitu. Sebenarnya ya lebih lucu lagi kalau misalkan pakai ada desain yang ini tapi biasanya sih di casual, tapi kalau mau diterapkan di baju wedding bisa juga dengan kasih ornamen-ornamen yang lebih shiny ya. Itu maksudnya kayak gini. Jadi dikasih tali
yang ke sini. Kamu pernah lihat ada baju yang kayak gini nggak? Jadi ada segitiganya di sini. Sehingga yang tadi sudah tak mentolkan di sini dan di sini itu dikasih ini. Wah, tambah di lining dengan garis itu. Best. Oke, boleh. Seru ya kalau ngomongin payudara ini. Wah, gampang. Ketoknya api begitu dilepas nanti suami kecewa. Tapi kan udah pacaran lama enggak nih, udah tahu kan. Nah, tapi ya pacar juga belum lah, diamini aja. Pokoknya udah punya cita-cita. Iya, benar. Kamu ini apa namanya? Yang perlu diperhatikan juga itu biasanya aku tanya sih jumlah tamu yang akan datang tuh berapa biasanya untuk nentuin panjang ekor aku biasanya. Dikit paling anggap ya. Karena intimate ya. 80. Oke, siap. Nggak punya banyak teman juga aku. Siap. Introvert banget ya. Oke. Nah, berarti nanti aku coba kasih ada ekor tempelnya di sini. Terus habis gitu nanti aku kasih ada sentuhan warna-warna gold di sini ya. Oke. Nah, oke. Iya, kurang lebih kayak gini. Aduh, kalau anak mah aku percaya aja lah aku padamu. Nanti aku share ya di screen. Siap. Kalian bakal gitu. lihat nanti my wedding dream dress in the forest with God knows who. Nah, tadi kan sempat cerita ya yang biru tadi itu untuk salah satu passion project. Betul. Emang rutin ya kayak bikin passion project ya, kayak kapan hari sama ada si Erika, terus ada Irin Suwandi. Iya, sebenarnya kalau dibilang rutin sih nggak terlalu ya, karena kan passion project itu kan tergantung event yang ada dan yang sedang di handle. Jadi biasanya sih kami kalau dalam sebulan itu tapi minimal adalah satu, dua gitu pasti ada biasanya. Atau kalau misalkan dari artis atau dari influencer ini nggak ada, biasanya juga kami punya passion project sendiri kayak gitu. Cuman ya kembali lagi kan kami kan pasti lebih mengutamakan klien. Jadi passion project ini itu juga fleksibel. Misalkan ketika bulan ini tuh tapi kita misalkan nggak terima kliennya banyak, tapi meskipun 4-5 klien tapi bajunya itu berekor double semua misalkan gitu. Wow, jadinya kan kita akhirnya pasti akan ngutamain klien dulu. Tapi biasanya minimal tuh 2 bulan sekali tuh pasti aku punya passion project sih. Kalau nggak gitu jenuh banget sih sama anak-anak kayak gitu. Passion project yang paling seru ini apa nih, Cik? Passion project yang paling serunya kita itu adalah sebenarnya kalau yang seru itu mungkin yang kalau lebih seru itu sama influencer dan artis-artis sih biasanya. Tapi kalau yang lebih deep itu ya yang aku tadi yang bikin sama anak-anak disabilitas. Aku tuh dulu pernah bikin baju itu ada payat-payat yang kita bentuk dengan huruf braille. Itu aku dulu pernah. Wow. Jadi kebetulan yang cowoknya itu pemusik, tapi yang ceweknya itu buta. Oke. Jadi dia itu cuma bisa mendengarkan, tapi kan nggak bisa baca liriknya. Nah, jadi ada satu part lirik yang dia itu mau untuk ditaruh di kayak di veil-nya pengantinnya. Nah, itu kita bikin dari huruf braille dipayatin sehingga dia itu akhirnya bisa baca. Tahu liriknya apa gitu. So sweet. Benar, itu so sweet banget sih, itu deep banget sih kalau itu. Keren. Jadi kayak akhirnya aku dan tim itu kayak bangga lah. Akhirnya kita bisa ngewujudin dia tuh kepingin baca lirik dari si suaminya ini gitu. I see. Sama aku tuh penasaran. Setauku dulu Anaraf itu juga sempat kayak specialty-nya di Sweet 17 kan. Benar. Sebelum kita fokus ke traditional market. Boleh diceritain nggak kenapa kok decide untuk fokus dan gimana caranya akhirnya bisa berhasil fokus gitu? Benar. Jadi mungkin itu pada saat saya itu masih muda ya. Masih muda lah sampai sekarang. Jadi saya itu berani untuk take over benar-benar 100% kita ganti. Jadi dulu itu pada saat awal karirku, aku tuh ngefokusin diri untuk menjadi desainer Sweet 17 di Surabaya nih. Kan mungkin teman-teman tahu sendiri ya kalau di Surabaya itu kan banyak sekali anak-anak Sweet 17 itu yang heboh-heboh. Crazy Surabayan itu kan banyak. Kalau misalkan mereka tuh sekali ulang tahun, dalam satu acara itu pun bisa ganti perform itu 4-5 kali. Pertama kali masuk ganti, nyanyi ganti, main piano ganti, nanti ngedance ganti lagi. Belum disco time. Iya, benar-benar. Minimal itu 3-5 biasanya. Itu pun
udah berjalan sekitar 4 tahunan dan kita cukup sukses dan cukup rame waktu di Sweet Seventeen. Tapi suatu hari di tahun kelima ya, aku lupa sih tahun kelima atau keenam, ada satu klien itu masuk karena suka dengan karakter Sweet Seventeen kita tadi. Tapi klienku ini tuh bikin baju yang berjilbab untuk di acara weddingan. Nah itu waktu itu tantangan sih buat aku karena aku nggak pernah ngebikin. First time ya. First time banget. Aku nggak tahu karakter orang hijab itu sukanya itu gimana pertama. Terus kedua, look yang Sweet Seventeen ini tuh untuk dibawa ke pernikahan itu gimana itu aku waktu itu nggak ngerti. Akhirnya aku belajar dari situ dan kebetulan hokinya itu klienku ini tuh cukup memiliki teman-teman yang circle-nya tuh banyak banget. Nah, sehingga pada saat klienku tuh nikah, akhirnya kita tuh cukup door karena nggak sengaja exposure-nya tuh dapat banyak banget dan kita tuh nggak sengaja jadi pembikin baju wedding hijab gaun pertama di Jawa Timur. Karena pada saat itu kan cenderungnya kan kebayaan semua nih, masih belum ada gaun waktu itu untuk di market ini gitu. Jadi akhirnya dari teman-teman yang circle yang besar tadi itu pada ke kita semua, akhirnya kita merasa loh kok banyak banget ya ternyata market di industri wedding yang berjilbab ini maupun nggak berjilbab tapi di kebaya. Kok kayaknya kok lebih seru ya. Karena waktu itu aku kayak ya itu tadi mungkin jenuh udah di Sweet Seventeenan tadi udah kita kayak wis mermel itu udah jadi. Jadi ketika ketemu tantangan baru akhirnya aku kayak lebih eager. Ini kayaknya boleh loh kalau aku kerja ini kok kayaknya lebih seru ya. Apalagi nggak ada yang pernah bikin. Otomatis pride sebagai desainer pertama nih yang bikin itu kayaknya seru juga. Akhirnya aku jalanin itu sih. Dan beruntungnya sampai sekarang kita juga banyak dipertemukan teman-teman baik, teman-teman vendor-vendor yang baik, banyak yang ngajarin kita adat-adat yang luar biasa, banyak ini tuh peraturannya itu juga kan kita kan taunya dari mereka-mereka ini. Akhirnya ya sampai sekarang ini gitu. Tapi sekarang masih banyak nggak ya kayak yang tetap request untuk bikinin Sweet Seventeen gitu? Akhirnya pada saat satu titik akhirnya kita mulai nolak ya di tahun kedua itu, maksudnya di tahun kedua setelah kita berganti market, kita akhirnya merasa kayaknya aku nggak bisa campur deh, aku nggak bisa gabung karena aku menyadari bahwa pilihan warnanya itu sudah beda. Terus habis itu polanya itu juga beda menurut aku dan taste seleranya untuk ke Sweet Seventeenan itu tadi dengan market wedding ini tuh beda banget. Different banget. Jadi waktu itu aku berpikir aku kayaknya butuh fokus deh. Akhirnya aku dengan berani ya mulai ditolak, pelan-pelan ditolak sampai endingnya udah nggak pernah ada yang kontak kita. Ya, jadinya aku merasa aku harus benar-benar fokus di sini yang ada digedein itu. Hebat loh, soalnya biasanya orang kan semua diterima, pokoknya omset gitu. Mungkin kalau aku umur sekarang ini mungkin aku terima masih. Tapi karena aku dulu mungkin masih umur 20-an ya, umur berapa ya aku mulai nolak itu mungkin umur 27, 28, sekamu loh berarti. Jadi aku anakku masih kecil, kebutuhan nggak banyak, terus karyawan juga belum sebanyak yang sekarang. Jadi kayaknya aku dulu tuh mungkin beban hidup nggak terlalu banyak ya. Jadi lebih belum mikir terlalu idealisnya. Gimana. Bener. Jadi kayak udahlah tolak aja kayak gitu. Kalau mungkin sekarang udah nggak berani kali ya. I see. Berarti ini PR-nya sekarang berarti gimana caranya supaya tetap maintain jadi top of mind nih ya? Betul. Karena kita sadari juga ya nggak mudah ya. Memang benar ya kata orang teorinya itu ketika lebih gampang mencapai daripada mempertahankan. Karena kalau kita sudah di atas kayak gini sekarang itu pertama kita tuh pasti banyak serangan-serangan. Terus kedua kita tuh juga banyak yang wannabe. Tapi wannabe yang sehat nggak apa-apa. Kalau wannabe-nya nggak sehat sampai copycat itu udah kayak males sih. Gitu ya. Gimana caranya copyright kayak gini coba? Nah itu yang agak susah ya karena desain ini tuh gak bisa di copyright. Jadi ya akhirnya kita itu lebih kayak berpikirnya gini, ya udahlah kita bikin sekarang, mereka tuh ngopi juga kita udah lewat. Mau kita bikin hari ini mereka jadinya 3 bulan lagi, 4 bulan lagi kita udah ganti menu lagi. Juga udah ganti desain juga. Jadi ya udah kita tetap fokus ya apa caranya kita itu mendesain yang terbaru, terus begitu service tadi itu kita juga bikin yang terbaik untuk klien ya kita optimalkan di situ akhirnya. Oke. Mantap Cik Catherine ini. Thank you mudah, so tapi much guys ngomong gampang. Semangat terus Cik. Sama-sama. Kamu juga. Udah boleh kesini ngobrol banyak, dijelasin A sampai Z.
banyak banget knowledge yang aku Semoga- dapat juga di sini. Iya, semoga banyak pengalaman-pengalaman yang bisa dipetik ya. Amin. Dan terima kasih banget udah dikasih sketch Iya, untuk wedding dress. thank you so much. Thank you Sama-sama. ya, thank you Semoga banget. lancar Oke, semuanya. bye-bye. Bye-bye.